Kalau keluar dari rumah sejalan jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Batu. Batu berapa? Saudara yakin kalau batu 3 menyelesaikan masalah? Kalau ketemu ada anjing jahat di situ, dulu kita disuruh lipat lidah. Hal yang bodoh begini nih orang sangat cepat percaya dan pegang hingga hari ini. Tapi ketika bilang Yesus itu Tuhan, banyak orang butuh penjelasan harus dalam. Dia butuh baca banyak hal, dia butuh referensi banyak-banyak baru mengaku Yesus Tuhan. Saudara coba lihat kebiasaan kita tiap hari, apa yang mensugesti kita sangat cepat kita yakini. Tapi menjawab Yesus itu Tuhan, banyak orang butuh bukti lah. Banyak orang sibuk dia bukti-bukti, melihat baru percaya. Padahal definisi iman mengatakan tidak melihat tapi percaya. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami saat dimana kami akan menaruh seluruh hidup kami kepada pemberitaan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Bahwa kami akan berpikir itu benar, tapi biarlah pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Juga ketika kami berkata-kata dan bertindak, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan memberkati semua jemaat Tuhan yang akan mendengarkan pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan semua penggoda dan pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab masih dalam keadaan berdiri. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk kita baca Alkitab menurut 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, sekaligus menjawab temanya adalah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Saya ketika mempersiapkan khotbah ini, saya ingat satu kisah. Ada satu orang tua yang bijaksana. Dia panggil orang-orang yang jalan-jalan di pinggir jalan, dia kasih satu koin. Ini koin kelihatan sangat tua, kotor-kotor lagi begitu. Dia bilang, coba engkau pergi tanya orang di pasar, adakah yang mau beli ini koin tua ini. Sampai di pasar dia jalan keliling-keliling, tanya semua orang, tidak ada satupun yang mau beli, tidak ada satupun yang mau beli.
Dia kembali kepada guru yang bijaksana. Dia bilang, "Guru, saya sudah berjam-jam keliling pasar, bertemu dengan banyak orang, menawarkan koin yang Tuhan berikan ini, tapi tidak ada satu orang pun yang mau beli." "Ah, betul tidak ada yang mau beli?" "Iya, tidak ada." "Oke, sekarang engkau pergi ke tukang emas, bawa koin ini dan coba tanya di dia." Dia bawa ini ke tukang emas ini dengan hati yang mungkin sedikit tidak percaya, sedikit ragu-ragu, karena dia sudah coba ketemu banyak orang di pasar dan banyak orang tidak mau beli. Bagaimana tukang emas mau beli? Dia pergi. Sampai di sana memang sedikit ragu, tapi untuk menjalankan tugas ini dia bilang, "Tuan, apakah mau beli koin emas ini? Koin tua ini?" Tukang emas itu ambil, pegang, terus dia tawarkan, "Bolehkah saya ambil dengan harga sekian?" "Mahal lah, pokoknya mahal." Dia agak kaget. Loh, kenapa dia berani ambil begini? Setelah dia pikir-pikir, dia tunggu saya pulang tanya yang punya koin dulu. Dia pulang, dia tanya, "Tuan, kenapa tukang emas ini tawarkan ini koin dengan harga yang sangat mahal?" Terus orang tua bijaksana memang begini, hanya tukang emas yang bisa tahu ini barang emas atau tidak. Orang-orang di pinggir jalan, orang-orang di pasar yang tadi yang kau ketemu, mereka tidak terlalu bergaul dengan emas. Karena mereka tidak terlalu bergaul dengan emas itu, makanya mereka tidak tahu kualitas emas. Mereka tidak bisa merasa, mereka tidak punya kepekaan terhadap emas, kecuali orang yang tiap hari berurusan dengan emas. Ini kisah pengantarnya. Kata kunci dari tema ini adalah mulia. Saya coba cek di Google apa arti kata mulia, saudara-saudara. Menarik sekali untuk dijelaskan itu kata mulia. Saudara boleh cari, karena ini saya kutip lurus-lurus saja dari Google. Mulia itu satu, tinggi dan terhormat. Tinggi dan terhormat. Itu sangat berkaitan dengan kedudukan dan martabat. Jadi kalau tinggi kedudukannya, martabatnya, maka dia disebut mulia. Kedua, mulia itu berkaitan dengan luhur dan budi baik. Baik budi. Budi baik atau baik budi? Nah, sudah pokoknya ada budi dan baik. Tidak usah tambah iwan atau wati di situ. Yang penting budi baik. Oh, saya pikir betul itu mulia. Kalau orang berbudi baik, orang luhur, dia punya hati itu dia mulia. Ketiga, mulia itu berkaitan dengan bermutu tinggi atau berharga. Bermutu tinggi atau berharga. Seperti emas tadi, seperti logam mulia tadi. Itu bagus itu. Dan mulia juga itu sangat berkaitan dengan terkenal, termasyhur atau ternama. Terkenal, termasyhur, ternama. Tapi dia di Google itu dia tidak kasih masuk di yang tiga itu, yang tinggi dan terhormat, luhur dan baik budi, bermutu tinggi dan berharga. Dia sedikit kasih pisah antara terkenal, termasyhur, ternama. Ada yang terkenal, tapi terkenal karena gila. Itu mau mulia. Hanya untuk itu yang FB Pro tuh dia maki-maki sembarang, ngomong sembarang, terkenal juga. Itu mulia yang tidak. Nah, saudara-saudara, itu arti kata mulia. Tapi tema ini dia tambah satu kata di depannya, maha mulia. Maha mulia itu berarti melebihi segala sesuatu yang mulia. Melebihi segala sesuatu yang mulia. Kalau saudara sebut kedudukan dan martabat itu mulia, maha mulia lebih lagi dari itu. Maha mulia lebih dari itu. Kalau saudara sebut mulia itu luhur dan baik budi, maha mulia lebih lagi dari itu. Dan kalau saudara menyebutkan maha mulia itu bermutu tinggi dan berharga, maha mulia lebih lagi dari itu, lebih lagi. Dan itu disebutkan Yesus Raja Maha Mulia. Semuanya ada padanya. Saya bayangkan kalau kita memiliki Yesus, kita telah memiliki segalanya. Kan yang kita cari itu. Yang kita cari itu pengakuan oleh karena kekayaan, oleh karena jabatan, oleh karena banyak hal. Dan Yesus memiliki semuanya. Saudara-saudara, kalau tema ini mengatakan Yesus Raja Mulia, maka
Paling tidak ada dua hal yang perlu kita renungkan dengan baik. Pertama, saya kira ini yang paling serius, yaitu pernyataan Yesus adalah Raja Mulia. Itu pernyataan orang beriman. Orang tidak beriman tidak akan mengatakan ini. Orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus tidak akan pernah mengatakan Yesus Raja Mulia. Bahkan orang Kristen sekalipun yang tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus tidak akan mengatakan Yesus Raja Mulia, Maha Mulia. Tidak akan. Ini pernyataan iman. Pernyataan iman, Yesus Raja Maha Mulia. Saudara-saudara, saya keliling banyak tempat di seluruh Indonesia. Saya ke luar negeri, banyak orang suka bertanya. Orang kan biasa tanya itu ada dua, tulus dan bulus. Yang tulus itu dia mau kepingin tahu, yang bulus itu dia mau coba-coba sengkita. Kiapa kuan? Tapi saya suka bilang waktu orang bertanya, ketika pertanyaan itu sudah terlalu, saya tidak merasa pertanyaan berat, tapi pertanyaan itu sudah terkesan terlalu mencari-cari kelemahan. Saya akan tanya dia, Anda pernah punya hubungan secara pribadi dengan Yesus atau tidak? Kalau dia bilang tidak, saya tidak akan jawab. Kepada dia saya tidak jawab. Karena ini pernyataan iman. Yang akan saya sampaikan itu hal yang masuk sampai di sini. Sementara yang diharapkan sesuatu yang hanya di sini. Padahal pada titik tertentu iman tidak bisa hanya sampai di sini. Dia mesti turun sampai di dalam. Jadi saya tanya, Anda punya hubungan dengan Yesus? Tidak, saya tidak jawab. Anda punya hubungan dengan Yesus? Tidak, saya tidak jawab. Saya tidak jawab. Kenapa? Hal-hal hari ini yang bersifat informasi terlalu gampang. Anak-anak yang tadi main itu bareng itu apa lagi? Yang nompi ame bambu kok potong-potong baru apa itu? Dia nama apa itu? Anak-anak yang kecil begitu saja itu hari ini semua yang sifatnya informasi tinggal dong omong-omong di HP itu. Bahaya tahu? Keluar. Langsung tahu. Waktu bicara iman, kita tidak berbicara hal-hal yang di sekitar definisi. Dia sampai pada hal-hal yang lebih praktis. Jadi pernyataan dalam kita punya tema kali ini, Yesus Sang Raja yang Mulia, itu pernyataan iman. Dan saudara, di awal sebelum kita masuk pada teks ini, saudara harus pastikan kita ini beriman. Kita secara personal, secara pribadi beriman kepada Tuhan atau tidak? Kepada Yesus Kristus kita beriman atau tidak? Kalau tidak, kita tidak usah buang-buang waktu begitu. Karena ini bukan soal di sini, dia lebih pada soal di dalam hati, di dalam iman kita kepada Tuhan. Kedua, saudara-saudara, pernyataan Yesus adalah Raja yang Maha Mulia. Itu sebuah pernyataan iman yang muncul bukan saja dari satu orang. Bukan saja dari satu orang. Satu orang yang menyebut dirinya saksi. Tetapi dari banyak orang yang menyaksikan tentang Yesus Raja Maha Mulia. Kalau hari ini hanya ada satu orang berseru-seru Yesus Raja Mulia, tapi yang lain tidak pernah punya pengalaman itu, apa arti pernyataan yang satu orang itu? Ini harus jadi pernyataan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu secara fisik kita tidak pernah ketemu. Dia hidup di zaman yang sangat berbeda dengan kita. Dia ada 2000 tahun lalu dan kita ada hari ini. Kita tidak pernah bertemu. Tapi coba saudara lihat, coba saudara hitung, ada berapa banyak orang yang mau mati bagi Yesus. Ada banyak orang yang bahkan meninggalkan dan menyangkali keluarganya karena Yesus. Saya om begini pas ada Om Hadi di sini pas. Ada berapa banyak orang yang meninggalkan kekayaannya, hartanya karena Yesus yang tidak pernah diketemu secara fisik. Ini pernyataan iman yang bukan dari satu orang, dari banyak orang yang bahkan mempertaruhkan nyawanya bagi Yesus yang tidak pernah diketemu secara fisik. Karena imannya pada Yesus. Banyak orang mempertaruhkan dia punya harta benda bagi imannya pada Yesus. Hari ini banyak orang bilang percaya Yesus, tapi oleh karena harta benda dia bisa meninggalkan Yesus. Hari ini dia bilang percaya pada Yesus, tapi oleh karena kenyamanan dia bisa meninggalkan Yesus.
Hari ini orang mengaku percaya pada Yesus, tapi oleh karena hal-hal tertentu yang sangat terbatas bagi manusia di dunia, kita bisa meninggalkan Yesus. Dari sekali lagi, saya akan berbicara ini dalam konteks orang yang punya pernyataan iman. Yesus adalah Raja Maha Mulia. Kenapa? Karena nanti sebentar tiba-tiba saya dapat telepon, Pak Pendeta tadi saya tidak setuju. Perjumpaan iman Pendeta Yandi dengan Tuhan sangat berbeda dengan Tuhan berjumpa dengan Ibu Pendeta Devi. Sangat berbeda dengan Tuhan berjumpa ke Nelson, sangat berbeda Tuhan berjumpa ke Edwin, sangat berbeda dengan Tuhan berjumpa dengan anak-anak yang kecil. Pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan sebuah pernyataan di akhir yang sama. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia dalam perjumpaan yang berbeda. Jangan paksakan semua orang punya perjumpaan yang sama, supaya waktu kita bercerita dengan semua orang tentang perjumpaan yang berbeda-beda, kita bilang ternyata Tuhan itu terlalu luar biasa, Tuhan itu terlalu hebat, Tuhan terlalu ajaib. Saudara-saudara, pembacaan kita yang hari ini dibacakan itu berkaitan dengan beberapa hal yang sebenarnya sudah tertulis di situ, dengan sedikit latar belakang yang serius, yaitu bahwa para pengajar sesat, kalau sebut bilang para pengajar sesat, pasti ini orang tidak percaya Yesus. Para pengajar sesat itu berusaha untuk mempengaruhi atau menyesatkan para pengikut Yesus tentang sebuah pernyataan, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Dia bilang mana? Itu hari dia bilang dia ada datang. Nah, dia datang di mana coba? Kapan dia ada datang? Sangat logis. Para pengajar sesat memakai pernyataan itu untuk mengatakan omong kosong, tidak benar itu. Kalau datang, kenapa dia belum datang sampai hari? Saudara tahu terpengaruhkah? Iya, banyak orang terpengaruh. Banyak orang sangat terpengaruh. Apalagi ketika mereka mencari sejumlah alasan dan argumentasi yang kemudian membatalkan pernyataan bahwa Yesus akan datang lagi. Pasti mereka suka kesimpulan, dia tidak mungkin datang lagi. Dia tidak mungkin datang lagi. Bayangkan kalau sampai ada. Hari ini saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan orang Kristen? Beberapa orang Kristen ini sibuk cari tahu kapan Tuhan Yesus datang. Sampai dia mau tahu tanggal berapa, bulan apa, hari apa. Sudah banyak kali terjadi. Baru-baru itu yang tanggal 25 September. Tidak jadi toh. Semakin kita berusaha untuk mencari tahu itu, tidak dengan iman kita yang kita lebih banyak dapat tipu ini. Coba kita lagi cari apa sekarang ini, saudara? Beriman kepada Tuhan Yesus ini kok susah sekali ya. Coba saudara lihat, kita lebih terikat pada tradisi mana? Saya kasih contoh saudara. Ini contoh lama yang saudara ingat, tapi saya mau pakai contoh ini untuk mengingatkan kita tentang satu konsep. Contoh, kita besar dalam ini kebiasaan yang kita sugesti sangat kuat, yaitu kalau keluar dari rumah sejalan jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Batu berapa? Saudara yakin kalau batu 3 menyelesaikan masalah? Kalau ketemu ada anjing jahat di situ, dulu kita disuruh lipat lidah. Hal yang bodoh begini nih orang sangat cepat percaya dan pegang hingga hari ini. Tapi ketika bilang Yesus itu Tuhan, banyak orang butuh penjelasan harus dalam. Dia butuh baca banyak kali, dia butuh referensi banyak-banyak baru mengaku Yesus Tuhan. Dia butuh begitu. Tapi kalau hal-hal yang menjadi kebiasaan tiap-tiap hari, dulu ada kebiasaan kalau mati itu mau kubur mesti cari hari baena, mesti jam sekian, itu kita langsung percaya langsung. Tapi kalau bilang Yesus Tuhan,
Kita butuh banyak dulu baru meyakini. Saudara coba lihat kebiasaan kita tiap hari, apa yang mensugesti kita sangat cepat kita yakini. Tapi menjawab Yesus itu Tuhan, banyak orang butuh bukti lah. Banyak orang sibuk dia bukti-bukti, melihat baru percaya. Padahal definisi iman mengatakan tidak melihat tapi percaya. Ya, semoga saudara terganggu sedikit Tidak terganggu, tidak apa-apa. Kedua saudara, pembacaan tadi di dalamnya menyatakan sesuatu yang baik ini. Petrus menyatakan, kami adalah saksi dari semua itu. Kami adalah saksi. Kuasa dan kedatangannya itu satu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Kamilah saksinya. Kami mendengar langsung, inilah anakku yang kukasihi. Kami mendengar. Kami adalah saksi dari itu. Karena itu dia menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung dan kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah hal yang saling berkaitan. Sekali lagi, ini hanya bisa dipahami oleh orang beriman. Yang tidak beriman, bagaimana dia mau berpikir itu? Selanjutnya, saudara, dijelaskan nubuat. Apa itu nubuat? Apa itu nubuat? Pembacaan tadi kasih tahu, nubuat itu bukan pernyataan dan tafsiran seorang manusia yang akhirnya kebetulan benar. Tapi nubuat itu adalah penyataan Allah, dorongan Roh Kudus yang memakai mulut para nabi untuk memperkatakan sesuatu. Jadi dari Tuhan, nubuat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi, hanya orang beriman yang bisa percaya nubuat itu dari Tuhan. Nubuat bukan dari manusia Dan sampai ada yang suka judi online, tiba-tiba bercerita dan saya omong terus dia bilang, yang kemarin Pak Om itu betul, keluar pas, itu nubuat dia pun nama. Lama dia judi sah. Tidak begitu. Nubuat itu dari Tuhan, bukan dari sebuah tafsiran manusia yang sangat terbatas itu, yang sangat terbatas. Tapi kan pada dasarnya manusia ini kan kepingin melihat dulu baru percaya. Itu jadi masalah baru dalam kehidupan beriman kita, saudara-saudara. Tapi saya juga ingin mengatakan bagian yang penting ini, bahwa Alkitab, nubuatan para nabi yang tertulis dalam Alkitab yang sebenarnya itu dari Tuhan adalah pengilhaman oleh Roh Kudus. Saudara baca satu nubuat yang tertulis dalam Alkitab, ini pengilhaman oleh Roh Kudus. Di tahun misalnya tahun 700 sebelum Tuhan Yesus lahir. Hari ini kita membaca nubuat itu. Siapa yang membaca nubuat itu di hari ini, dia harus baca di dalam tuntunan Roh Kudus. Dia tidak boleh baca di luar dari tuntunan Roh Kudus. Karena dulu Roh Kudus yang mengilhami untuk dorang menulis, dorang berbicara. Hari ini kalau mau baca itu barang, bacalah dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana dia pun pernyataan itu disampaikan dalam konsep tuntunan Roh Kudus. Yang baca hari ini tidak dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa paham? Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan itu, dia yang sama-sama mengajar kita yang baca hari ini. 1 bulan ke depan kita merayakan Natal toh. Kita merayakan Natal 1 bulan ke depan itu, nubuatnya itu 700 tahun oleh Roh Kudus. Kita baca kelahiran Yesus hari ini, baca juga dalam tuntunan Roh Kudus. Banyak orang lagi sibukkan diri dan bertengkar, berkelahi nih. Kapan Natal, kapan Yesus lahir, tanggal berapa? Roh Kudus mana ajar kita bakal lain.
tipu-tipu lagi, egois lagi. Jadi begitu. Nah ini, Pak, sudah nanti sebentar kita lagi siap. Saya kalau di bulan-bulan, minggu-minggu Advent itu, kalau kita menyanyikan satu lagu satu yang cukup jadi andalan, dan saya yakin setiap kali saya pimpin itu lagu pasti dinyanyikan. Itu lagu bilang, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyak. Sudah itu lagu, lagu itu. Bukan saya yang cipta, tapi saya suka menyanyi, maksudnya begitu. Yang sedia lampu itu, dia punya minyak itu minyak Roh Kudus, supaya waktu kita merayakan Natal itu, Natal dalam minyak yang menyala itu Roh Kudus, bukan kue. Sebab kalau kue jadi masalah, karena kita ada 800 orang yang masuk gereja, ternyata panitia siap 700. Belum ada yang isi 2 di tas. Itu tuh Roh Kudus tuh bisa mati semua gara-gara itu. Kita mesti persiapan itu, isi batu-batu dengan roh. Amin ya. Karena itu hari ditulis itu tuntunan Roh Kudus, dibicarakan. Hari ini kita baca dan merayakannya dalam tuntunan Roh Kudus juga. Tadi waktu doa saya bilang, kita akan berpikir, tapi Tuhan tolonglah supaya kita berpikir dalam tuntunan Roh Kudus. Kita akan berbicara dan bertindak, dan biarlah kita berbicara dan bertindak dalam tuntunan Roh Kudus. Baik, itu kira-kira teksnya bilang begitu. Apa pesannya bagi kita semua? Di pesan yang saya mencatat tidak banyak, ini 4 hal saja. 4 hal. Terus kita pulang. Tidak lama juga. Ya kalau senang-senang mungkin 1 jam. Ada orang yang biasa protes-protes saya khotbah lama. Tapi saya tidak mau ngomong dia pun nama. 1. Orang percaya harus berhati-hati terhadap semua informasi yang menyesatkan iman. Itu pesan. Kita lagi mengaku Yesus ini maha mulia. Orang percaya mesti berhati-hati terhadap informasi apapun yang sangat berkaitan dengan iman. Jangan sampai menyesatkan kita. Apalagi media terlalu terbuka sekarang. Media sekarang terlalu terbuka. Tiba-tiba seberapa banyak orang telepon saya, Pak Pendeta Yandi, katanya lewat Pak Pendeta Yandi itu pemerintah Australia itu akan kasih bantuan untuk pembangunan gereja 500 juta. Saya bilang kalau saya dapat itu tuh saya kaya lama. Jadi Pak video ada. Saya bilang cek Bapak, saya persuarkan logat Timor ini hampir-hampir AI itu tidak baca. Saya logat khas. Hati-hati dengan semua informasi yang saudara baca itu. Kenapa? Kecepatan daripada informasi sesat itu lebih cepat daripada informasi baik. Hati-hati dengan informasi. Terima itu saring dulu. Pakai ini, pakai iman dulu. Hati-hati. Supaya kita tidak disesatkan dan pernyataan iman kita tentang Tuhan menjadi hilang karena informasi. Saya ingat ada satu orang ini, dia ikut, kalau dalam nomenklatur gemit disebut ibadah penyegaran iman, yang lain biasa sebut kebaktian penyegaran iman, yang lain sebut KKR. Dia ikut begini, terus ada dia punya teman satu, ini anak mungkin ya dia sudah disebut, katanya dia sudah bertobat lah begitu. Setelah dia dengar khotbah, ada altar call, dia maju, habis itu dia pulang, pas ketemu ini anak yang satu yang biasa-biasa dia begini, saya baru tahu bahwa ternyata Tuhan itu baik. Nah ini aneh ya mabok ini, lu baru tahu sekarang. Selama ini lu di mana?
Sampai baru tahu sekarang bahwa Tuhan ini baik. Saya pikir-pikir ini pernyataan juga betul ini. Jangan sampai hal-hal yang kita pikir, wah ini informasi paling baru dan benar ini, justru membuat kita sampai lupa bahwa selama ini memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Hati-hati, catatannya hanya bilang hati-hati terima WA, terima apa-apa, nah jangan cepat-cepat teruskan. Dia baik, dengar baik. Jangan sampai kita melanjutkan yang tak salah. Mulai bapak. Pertama. Kedua, orang percaya harus mempunyai landasan iman yang kuat tentang firman Tuhan dan minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Jadi dia mesti punya landasan yang kuat dan minta Roh Kudus untuk memberi pengertian. Kenapa? Tantangan Bapak. Dia pun tantangan gampang saja. Saya pakai dua contoh untuk coba-coba menggoda kita merenungkan. Yuk kadang-kadang juga betul begitu Kita orang tua ini kalau anak sakit, di kita otak tuh hanya satu, yang penting sembuh. Itu di kita orang tua. Kalau anak sakit di kita otak hanya satu, yang penting sembuh. Dia pun cara mau benar atau tidak benar, mau kemana pun, yang penting sembuh. Landasan iman yang kokoh itu memberi pengaruh pada kita punya keputusan tentang yang penting sembuh. Banyak orang ditipu, banyak orang disesatkan, banyak orang menyerahkan banyak sekali. Dia punya waktu, hidup, harta, benda untuk sesuatu yang katanya yang penting sembuh, yang penting sembuh. Dia punya cara mau benar, kau suwangi, kau apa, kau yang penting sembuh. Hati-hati. Anak-anak muda yang semua nikah atau rencana nikah atau apalah begitu itu, jangan pakai kalimat di muka yang penting nikah. Itu bahaya. Landasan apa? Kan itu penting. Jangan sampai untuk memuaskan kita punya hasrat, kita punya keinginan, kita punya kepentingan, keluarga punya kepentingan, sudah yang penting. Jadi landasan iman itu sangat penting. Kedua, satu contoh ini. Kita ini kan tiap hari ketemu orang toh. Kita ketemu orang itu tidak semua orang itu bikin puas kita punya hati. Banyak orang itu menjengkelkan. Banyak orang menjengkelkan. Dalam gereja sekalipun. Kadang-kadang pendeta yang pakai toga putih itu menjengkelkan. Jadi kita harus punya sebuah landasan iman yang kuat. Meminta Roh Kudus menolong kita supaya dia bilang, yang penting saya kasih keluar kok dia tahu. Kita orang Kupang kalau saya bilang yang penting saya kasih keluar, itu dia maki, dia omong, dia pukul, dia foto, dia yang penting kasih keluar. Hati-hati dengan itu yang penting itu. Kenapa? Karena tidak menunjukkan kita punya kekuatan. Saudara, saya melatih dan berbicara di ribuan bahkan puluhan ribu orang majelis jemaat. Saya bilang satu kalimat yang paling menyesatkan kita adalah itu kalimat yang penting. Dua kata saja itu, yang penting. Kok yang penting saya supi? Yang penting saya supi. Yang penting. Itu yang penting itu pungkawan itu pokoknya. Pokoknya. Itu yang paling menyesatkan. Akhirnya kita tidak punya kekuatan. Nanti ada masalah sedikit, dia biasa berhenti. Kalau saya berhenti itu satu kata di Kupang yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu persetan. Kalau landasan tidak kuat kan pasti sudah persetan. Padahal kita omong berapa banyak tahun, persetan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu par dan
Par itu artinya teman baik, sahabat, besti, dan setan yang artinya setan, nitu wango. Persetan itu adalah kawan baik dengan lebih baik bilang par Tuhan, par dengan Tuhan. Saudara lihat kita ini kalau terlalu marah itu kan semua persetan. Suami istri bermain persetan dulu dong. Marah anak sedikit persetan, nanti bosok ada anak berbosok rasa sendiri yang gitu. Untuk itu anak dong tidak bilang pernah jadi kebeta. Atau itu anak tidak bilang bukankah beta dari itu hari beta dengar mulai beta mengerti. Bapak selalu bilang bahwa beta ini sifat ambil bapak semua. Terus tiba-tiba bapak bilang persetan. Ya hati-hati itu. Dan sampai kita jalankan tanggung jawab kita itu tidak dengan landasan yang kuat. Jadi majelis pendamping saya 2 orang ini, tambah yang duduk situ termasuk adik putri, mesti bertanggung jawab. Kita menyanyi, kita itu semua itu harus punya landasan, bukan sekedar keterlibatan saja. Karena kita lagi bicara dalam konteks orang beriman. Kalau orang tidak beriman ya tidak apa-apa. Kalau memang dia kita mau omah pada dia memang begitu sudah. Ini orang beriman semua kan, supaya dia punya landasan yang kuat. Sedikit persetan. Ketiga, orang percaya tidak memperkatakan sekaligus menentang hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Kristus. Jangan memperkatakan apalagi menentang hal-hal yang berkaitan dengan Yesus. Kadang-kadang kalau kita terlalu marah itu kan kita suka omong sembarang, tapi Tuhan ada di mana Tuhan? Kita protes Tuhan, kita marah Tuhan. Hati-hati, orang percaya jangan begitu. Nah, memperkatakan sekaligus menentang tentang Tuhan Yesus, Raja yang Maha Mulia. Jangan. Jangan sampai kita terlalu ragu dengan Tuhan. Karena kita terlalu ragu dengan Tuhan, itulah yang kemudian kita berpikir, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Apalagi hal-hal yang kita lihat dan kita hadapi tiap hari itu berkaitan dengan mati dan hidup. Siapa yang karena dia punya iman kepada Tuhan dia bisa mempertahankan? Saya berpikir satu kisah lama. Saya pernah bilang pada saudara, ada satu pendeta dia mau pergi pelayanan di pulau sebelah begini toh, dia naik perahu motor. Terus dia tanya ini orang perahu, Bapak ini baca Alkitab atau tidak? Saya tidak pernah baca, Bapak. Oh, Bapak sia-siakan 25% dalam Bapak punya hidup. Bapak pernah berdoa atau tidak? Tidak pernah. Bapak sia-siakan 25% lagi dalam hidup. Bapak pernah ikut ibadah atau tidak? Saya tidak pernah ikut ibadah. Bapak sia-siakan 25%. Jadi hitung-hitung Bapak sia-siakan 75% dalam hidup. Terus tiba-tiba guntur, kilat, hujan mau turun. Ini orang perahu tanya pendeta, Bapak tahu berenang? Terus ini pendeta bilang, tidak, saya tidak tahu. Bapak sia-siakan 100% Bapak punya hidup. Sedikit lagi hujan turun. Sangat logis untuk mengatakan bahwa ternyata hidup lebih penting dari semua tadi. Sangat logis. Kalau kita di laut, itulah tidak baca Alkitab 25, tidak doa 25, tidak ikut ibadah 25 tambah 25. Kalau tidak bisa berenang, bayangkan itu. Logis betul lah. Jadi banyak orang pakai yang logis itu. Kita ini hidup apalagi di dunia usaha ini juga persaingan ini berat.
Foto yang di sini lurus-lurus, bayar pajak. Itu kios satu di situ dia tidak pajak, so. Kita mau apa, so? Wih, ke mana? Wah, porter kita akan bilang yang namanya kita masih di dunia. Wih, logis. Hati-hati supaya kita tidak memperkatakan sesuatu dan bahkan menyatakan melakukan sesuatu yang menentang kemuliaan. Nah, terakhir, kemuliaan Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri seseorang mesti terpancar, mesti keluar dalam iman dan dalam kerja. Kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri saya itu mesti terpancar. Dan kita adalah saksi dari semua itu. Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita terpancar. Mari kita renungkan 30 detik. Apakah kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita itu terpancar atau tidak? Saudara, kalau kehidupan keseharian kita hanya berkaitan dengan kehidupan moral yang baik, moralitas yang baik, saudara tidak harus menjadi Kristen, tidak harus percaya Yesus. Ada banyak orang tidak percaya Yesus itu, wah, dompung kehidupan sangat baik. Bahasa yang suami istri tidak pernah bertengkar, tidak pernah lawan mama mantu, tidak dengan ipar-ipar, tidak pernah. Mereka tidak pernah kehidupan moral. Jadi kalau kehidupan kita itu hanya untuk sebuah kehidupan moral yang bagus, tidak perlu menjadi Kristen, tidak perlu percaya Yesus. Ada banyak orang punya kehidupan moral ya, Pak. Yang kita bicara hari ini adalah orang yang mengenali Yesus, di mana kemuliaan Yesus itu ada di dalam hidupnya, terpancar keluar, yang membedakan dia dengan semua kebaikan yang ada di luar. Atau dengan kata lain, kemuliaan Kristus itu menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Yang baik, berkenan, memuliakan Tuhan. Itu kemuliaan. Apakah banyak barang baik di dunia? Banyak. Apakah semua yang baik di dunia itu didasarkan kepada pengenalan yang benar akan Yesus? Belum tentu. Belum tentu. Dan di titik itulah sekarang kita belajar bersama. Yesus menjadi istimewa dalam hidup kita. Dan Yesus yang di dalam hidup kita itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Kita tidak boleh sama dengan orang lain yang tidak percaya pada Yesus. Coba tanya saya, coba tanya kita pribadi, coba tanya kita semua. Kita yang mengaku mengikuti Yesus ini, apa yang paling membedakan pribadi kita ya, jangan omong kita secara komunal. Kita secara pribadi yang paling membedakan kita dari orang lain yang tidak. Apa yang paling membedakan? Apa yang paling membedakan kita? Harus temukan di jawaban. Kalau tidak ya kita kelihatan baik, tapi kemuliaan tidak terpancar dari hidup kita. Perjumpaan dengan Kristus itu terpancar. Saudara bayangkan mulia. Tadi saya jelaskan mulia itu 3 toh. Tinggi, terhormat, luhur, baik, budi, bermutu tinggi. Yesus maha. Baru ketemu orang penting sampai jabat kita puh hati su berbunga-bunga. Bayangkan tiba-tiba ada yang dapat undangan nanti besok untuk makan malam bersama dengan Presiden Republik Indonesia tahun 2070. Kita dapat undangan makan bersama dengan Presiden itu, beta yakin yang terima undangan akan foto itu undangan. Dia akan muat bilang, wih, berkat apa ini? Makan. Padahal dia tidak ada hubungan dengan itu presiden yang tahun 1970 .
Tapi kita puhati meluap-luap, gembira, wih pasti bagaya. Itu orang tidak tanya juga kita kasih tahu. Kenapa senyum-senyum sendiri? Lu sana tahu beta senyum sendiri kenapa? Ini ada presiden ada undang mau makan bersama. Presiden yang mana yang tahun 1970? Itu ketemu presiden yang sebenarnya dia tidak sampai masuk di sini. Ini ketemu Tuhan, ini Tuhan hidup di dalam kita ini. Muka asal tidak pernah berhenti. Tuhan mana bikin kita muka asal? Kalau hidup dalam diri kita ini terpancar sedikit kita. Oh betul Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Itu terpancar baru di wajah itu. Dalam iman, dalam bekerja. Wih itu saya bayangkan kita kerja sambil senang-senang, sukacita. Wih jaga toko sambil faluit. Terus suami marah, faluit apa? Kok biar beta sukacita? Faluit kok ular dari batu dan masuk semua di toko. Sesuatu yang dalam kita tuh memberi pengaruh kok tidak? Pasti memberi pengaruh. Saya lihat yang ada 1-2 orang yang baru FB Pro kok, baru yang itu Meta bayar, tahu bayar betul kok tidak berani kasih tunjuk dia pun nominal. Itu saya foto kok kasih. Ternyata pekerjaan tidak sia-sia. Meta tidak sia-sia. Konten tidak sia-sia. Itu baru itu, padahal dia kasih $2. Berapa ribu itu kalau $2? 32. Padahal untuk dapat itu $2 itu dia beli roti 170. Belum ini itu. Tapi itu saya senang. Apalagi Yesus memiliki dia yang maha mulia dalam hidup kita tuh mestinya kita puhati ini sukacita. Saya berulang kali menjelaskan kepada kita sukacita bukan kehidupan tanpa masalah tapi sikap terhadap masalah. Sikap terhadap masalah. Semua orang punya masalah, tapi dengan Yesus itu sikap kita terhadap masalah itu wah jelas. Oh ini anak-anak Tuhan sikap begitu. Amin toh? Itu baru kita dibedakan itu karena Tuhan tinggal dalam kita. Onesimus itu kerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan kerja bangun lari. Dapat tangkap masuk penjara. Paulus injili dia, terima Yesus. Masa bebas semua ada. Terus Paulus bilang kembali ke Filemon dengan Bapak, pulang kita mati. Tuhan ini pegang kita pun hidup. Tunggu saya tulis surat. Filemon, yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini orang merdeka, yang pulang bukan musuh, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Filemon menyambut dia seperti menyambut seorang sahabat. Orang pasti bercerita, orang pasti makan sama-sama. Orang-orang bilang, bisa seorang Tuhan bisa menyambut budak seperti itu. Tuhan kami mengajarkan kami. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, rindu mengenal Tuhan mana yang bisa mengajarkan seorang Tuhan punya hati. Bukan berarti kalau su bataman yang begitu, Filemon tidak boleh bakalai sama ini siapa? Onesimus. Bayangkan kalau Onesimus pulang, ini Filemon terima dia, situ dia bilang, karena kita dua satu dalam Tuhan, kota dua sama-sama boso, beta tidak kerja lagi. Itu kan kita mau cek ke Onesimus kan, masing-masing berperan dia pun tanggung jawab, seperti yang seharusnya dengan hati yang meluap-luap karena perjumpaan. Baru kita bilang Yesus maha mulia. Yesus barang mulia itu kalau taruh di dalam kita pun diri itu kan memberi pengaruh. Saya bayangkan kopi itu pahit begitu, tapi baru gula taruh di situ, itu bisa pengaruh di itu kopi yang pahit. Baru gula itu. Ini ada yang pakai barang original. Ada yang pakai KW. Terus kita bilang, kok sama? Saya lihat sama. Beda Pak. Beda nah.
ada harga, ada kualitas. Kenapa? Soal kandungan. Apa yang terkandung di dalam itu barang memberi pengaruh pada harga toh? Betul kok tidak? Masa barang yang mengandung emas dia punya harga sama dengan yang mengandung seng? Kita beli seng, beda na revo. Jadi kandungan di dalam kita hidup itu memberi pengaruh rasa di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, supaya kita tidak hidup dalam pencitraan. Kita hidup dalam spiritualitas yang hidup. Spiritualitas itu apa yang kita imani di dalam, yang keluar itu etikanya. Perjumpaan ini teologi dan etika itu yang spiritualitas. Itu saya bayangkan itu akan memberi warna yang luar biasa dalam kita perjalanan hidup beriman. Jadi sudah lama menjadi Kristen, berasa betul memang tidak salah kita putusan menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, ambil waktu sejenak kita berdoa. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati-hati yang keras itu. Biar Tuhan juga bertahta dalam hati itu kita, supaya dia memberi rasa dalam kata, dalam tindakan, dalam iman, dalam karya gitu tiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami punya pernyataan, bukan pernyataan sekedar di bibir. Dan kami sadar bahwa kami tidak bisa kalau Roh Kudus-Mu tidak menuntun kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kristus yang maha mulia yang tinggal di dalam kami memberi rasa terhadap kata-kata kami, hidup kami. Tanggung jawab kerja iman kami semuanya. Terima kasih banyak ya Bapak. Semua yang berkomitmen hari ini Tuhan, dengarkanlah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.